Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ferisa Negris Prasadi dengan NPM 201000108. Saya dari kelas F, mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Alfi Pratama. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan resensi tentang kasus The Case of Speluncean Explorer, yang mana bahwa kasus penjelajah Speluncean ini merupakan sebuah novel yang dikarang oleh Lon F. Fuller dan pertama kali diterbitkan di Harvard Law Review pada tahun 1949, yang mana kasus ini tentang 4 penjelajah yang merupakan anggota dari Speluncean Society, yaitu sebuah organisasi amatir yang tertarik dengan eksplorasi gua. Dan diceritakan bahwa mereka bersama dengan seseorang yang bernama Roger Wetmore menyusup ke dalam gua batu kapur yang terletak di dataran tinggi tengah di persemakmuran Newgard. Namun selama ekspedisi mereka ini terjadi tanah longsor yang menyebabkan batu-batu berat jatuh sehingga menutup jalan keluar gua. Maka mereka pun terjebak di dalam gua tersebut. Berbagai upaya sudah dilakukan, yaitu regu penyelamat diturunkan dan dikirim ke lokasi, tapi ternyata sulit. Beberapa upaya yang dilakukan itu pun gagal terus-menerus. Bahkan kejadian ini mengakibatkan kematian dari 10 penyelamat. Lalu, para penjelajah menemukan mesin nirkabel portable yang dapat digunakan untuk mengirim dan menerima pesan. Setelah berkomunikasi lisan antara regu penyelamat dengan para penjelajah, lalu penjelajah pun meminta informasi terkait berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembebasan mereka. Ternyata, penyelamatannya itu membutuhkan waktu setidaknya 10 hari lagi. Dan mereka diberitahu bahwa hanya ada sedikit kemungkinan bagi 5 orang itu untuk bertahan hidup tanpa makanan. Mengetahui hal tersebut, tentunya para penjelajah ini sangat cemas dan merasa mereka akan lebih cepat mati karena kelaparan. Lalu, Roger Wetmore mengusulkan bahwa mereka mungkin menemukan makanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dari daging salah satu di antara mereka sendiri. Jadi, di sana tidak ada dokter, anggota pemerintah, ataupun pendeta yang menawarkan saran ketika Wetmore ini bertanya bagaimana untuk memutuskan siapa yang harus dibunuh, siapa anggota yang harus dikorbankan, maka diputuskan untuk melalui lemparan dadu. Dan setelah tidak ada lagi pesan diterima dari dalam gua, lalu setelah berdiskusi, akhirnya mereka pun maju dan memutuskan untuk memutar dadu. Namun, ketika dadu itu bergulir, Wetmore ini berniat untuk mengundurkan diri dan mengusulkan untuk menunggu seminggu lagi sebelum melakukan tindakan tersebut. Tapi, keempat penjelajah ini tidak menerima hal tersebut dan mereka mulai melemparkan dadu. Namun, sayangnya lemparan menjauh dari Wetmore dan Wetmore pun dibunuh dan dimakan oleh teman-temannya. Lalu Wetmore pun tewas. Kemudian setelah para penjelajah ini berhasil diselamatkan, mereka pun diberi waktu untuk memulihkan diri dari syok yang mereka alami ketika terjebak di dalam gua. Lalu mereka pun didakwa atas pembunuhan Roger Wetmore. Dari kesaksian para terdakwa yang diterima oleh juri, bahwa Wetmore lah yang pertama kali mengusulkan bahwa mereka akan mendapatkan nutrisi dengan memakan daging dari salah satu di antara mereka. Dan Wetmore yang mengusulkan penggunaan metode melempar dadu yang kebetulan akhirnya dadu itu ada padanya dan kemudian dia tewas. Lalu, di pengadilan setelah kesaksian diselesaikan, juri pun bertanya di pengadilan apakah mungkin juri tidak menemukan vonis khusus atau menyerahkan kepada pengadilan untuk berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan apakah terdakwa itu bersalah. Dan akhirnya pengadilan pun menerima hal tersebut. Lalu pengadilan juga memutuskan bahwa mereka bersalah dan keempat terdakwa dihukum mati dengan cara digantung. Ini sesuai dengan ketentuan bagi pembunuh di Newgard bahwa hukuman bagi pembunuh di sana adalah hukuman gantung. Kemudian, baik hakim pengadilan dan anggota juri pun mengajukan petisi kepala eksekutif untuk meringankan hukuman mati menjadi 6 bulan penjara. Tetapi belum ada tindakan sehubungan dengan ini. Sementara itu, Mahkamah Agung menetapkan dan mempertimbangkan banding. Lalu,
ada beberapa hakim yang memberikan pendapat hukumnya terkait dengan kasus ini sesuai dengan penalaran mereka. Pendapat pertama dikemukakan oleh Hakim Agung Trupeni. Menurutnya bahwa siapapun yang dengan sengaja akan mengambil nyawa orang lain dan dengan mempertimbangkan hukum sebagai pandangan yang dimiliki dan dalam kasus ini, maka Hakim Agung Trupeni menyatakan bahwa ia lebih mendukung adanya penerapan hukum daripada penafsiran hukumnya. Menurutnya, para juri dan hakim ini sudah mengikuti jalan yang tidak hanya adil dan bijaksana, tetapi satu-satunya jalan yang terbuka di bawah hukum. Dan menurut pendapatnya juga, undang-undang itu harus diterapkan dengan jelas dan dapat diterapkan untuk menilai perbuatan terdakwa. Lalu menurut pendapatnya, lembaga eksekutif itu bebas memberikan gerasi tanpa mengurangi ketentuan hukum persemakmuran. Jadi, menurutnya tidak praktis jika sekedar menerapkan teks undang-undang saja dan mengabaikan dasar-dasar hukum, tetapi harus ada pemanfaatan kehati-hatian di dalam memutuskan suatu kasus. Jadi, untuk kesimpulan dari Hakim Trupeni itu sangat singkat dan dia merekomendasikan gerasi. Lalu pendapat yang kedua yaitu dari Hakim Foster yang berpendapat mengenai teori hukum alam yang mencoba untuk membenarkan pembebasan. Jadi dia menganggap bahwa ada nilai-nilai mutlak dalam kehidupan yang dilebih-lebihkan di kasus ini. Dan ia juga tidak percaya bahwa hukum telah mendesak orang-orang ini agar dinyatakan sebagai pembunuh. Jadi menurutnya ada cukup alasan untuk membenarkan pembebasan terdakwa. Dan menurut pendapatnya juga, unsur-unsur hukum persemakmuran itu tidak bisa diterapkan secara efektif pada kasus ini. Karena para penjelajah pada dasarnya itu dihadapkan di struktur masyarakat yang sama sekali berbeda dengan kondisi di dalam gua. Maka, ia menyimpulkan bahwa Wetmore ini meninggal karena keadaan alam. Jadi hukum yang berlaku bagi mereka tidak ditetapkan hukum persemakmuran, tetapi hukum mereka itu berasal dari kondisi mereka. Dan dengan melihat tujuan yang luas dari undang-undang pidana, bahwa undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk diterapkan dalam kasus pembelaan diri. Maka dari itu, kita harus lebih mencermati undang-undang dengan jelas, jadi hukum persemakmuran tidak lagi mengikat sepenuhnya untuk kasus ini. Selanjutnya adalah pendapat dari Hakim Teting, bahwa menurut pendapatnya, ia keberatan dengan pendapat Hakim Foster dalam menerapkan hukum alam. Jadi, dia melihat adanya kontradiksi dan berpikir jika menurut Foster bahwa orang-orang ini memang berada di bawah hukum alam, lalu dari mana adanya wewenang untuk bisa menerapkan hukum alam tersebut. Dan jika dilihat dalam kasus ini bahwa sesuai kesepakatan antara Roger Wetmore dan juga keempat terdakwa tersebut bahwa jika salah satu pihak mencoba untuk menarik diri, maka yang lain mungkin mengambil hukum di tangan mereka sendiri. Dan ia juga berargumentasi bahwa ketika para terdakwa ini menyerang Wetmore dan membunuhnya, bahwa sebenarnya kita tidak tahu bagaimana mungkin dengan mereka hanya menggunakan hak mereka sendiri dari suatu perjanjian hukum yang kemudian dihasilkan dalam situasi yang bisa saja menimbulkan kekerasan. Lalu menurutnya, hukum alam seperti yang diusulkan oleh Hakim Foster itu seperti tidak memberikan ruang untuk membela diri. Dan menurutnya, seseorang pembunuh karena alasan membela diri itu, maka sebenarnya harus dinyatakan ditolak putusannya bahwa terdakwa bersalah. Dan karena dalam hal ini dia juga merasa adanya pembenaran emosional, yaitu antara simpati terhadap terdakwa, tapi adanya perasaan muak atas tindakan mengerikan yang dilakukan, dan ia melihat pendapat Hakim Foster untuk mengganti hukum persemakmuran dengan hukum alam ini seperti kurang tepat dan sebagai pembenaran atas kejahatan daripada kebaikan. Lalu selanjutnya adalah pendapat Hakim Kin. Menurut Hakim Kin bahwa ia menyetujui adanya hukuman mati bagi terdakwa, dan menurutnya kasus ini tidak dapat dibuat pengecualian karena pembelaan diri. Karena dalam kasus ini ia melihat bahwa Wetmore itu bukan ancaman bagi penjajah lainnya. Jadi tindakan mereka tidak bisa dibenarkan atas dasar pembelaan diri. Dan ia juga seperti mengkritik para hakim lainnya karena tidak bisa membedakan hukum dari aspek moral kasus tersebut. Dan ia percaya bahwa undang-undang persemakmuran itu sebenarnya harus dihapuskan, kan dalam kasus ini tidak bisa digunakan sama sekali ketika memberikan penilaian seperti ini. Jadi menurutnya bahwa
hakim mungkin memiliki banyak kemungkinan tujuan, tetapi dalam hal itu kesulitan ketika meramalkan tujuan sebenarnya dari suatu undang-undang. Selanjutnya adalah pendapat dari Hakim Handy. Pendapatnya berbeda dari hakim yang lain, yang mana ia lebih senang untuk menggunakan keadilan dengan pendekatan pragmatis dan masuk akal, bukan sekedar teori hukum abstrak. Jadi menurutnya kasus ini menuntut penerapan dari realitas manusia, dan beliau juga berpendapat bahwa perlunya pengadilan untuk mempertahankan keyakinan publik. Jadi Hakim Handy ini mencoba untuk bisa menarik opini publik dan percaya bahwa terdakwa mungkin bisa diampuni. Hakim Handy percaya bahwa hukum harus menjadi apa yang publik inginkan. Jadi, ketika rakyat mayoritas ingin terdakwa itu dilepaskan, maka seharusnya para hakim mengikuti pendapat umum ini. Dan menurutnya juga bahwa pemerintah yang baik adalah ketika penguasa itu paham akan konsep diri mereka sendiri. Jadi menurutnya hakim itu harus selaras dengan opini publik. Dan jika konsep-konsep tersebut diterapkan di pengadilan, maka keputusannya pun akan menjadi mudah. Seperti pendapat yang sudah beredar luas terkait kasus ini di surat kabar bahwa sekitar 90% menyatakan keyakinan bahwa terdakwa itu harus diampuni. Adapun ada beberapa pembelajaran yang saya dapatkan terkait kasus ini. Setelah saya membaca jurnal mengenai kasus ini, bahwa memberikan pelajaran kepada kita ketika ada suatu kasus, maka harus ditangani dengan suatu interpretasi yang baik dan harus memadukan antara akal sehat dengan suatu keputusan yang dibenarkan ketika akan menjatuhkan suatu keputusan. Jadi fakta bahwa undang-undang itu sudah dilanggar tidak cukup hanya untuk menentukan hukuman saja, tapi harus mempertimbangkan keadaan-keadaan lain. Dan dalam hal ini juga mengajarkan kepada saya bahwa terdapat beberapa perbedaan pandangan terkait suatu kasus. Bagaimana teori-teori hukum, kemudian bagaimana teori tersebut bisa menerapkan antara hubungan hukum dan moralitas. Selain itu, melalui video yang sudah saya tonton terkait kasus tersebut, bisa memberikan pelajaran juga untuk saya bahwa untuk memperkenalkan tentang filsafat hukum dengan banyaknya teori yang beragam. Yang mana semua perbedaan pendapat hakim ini sudah mewakili pandangan yang berbeda dengan teori hukum, seperti adanya teori hukum alam, kemudian positivisme, realis, pragmatis, kritikal teoritis, dan lain-lain. Jadi hakim dalam menjatuhkan putusan itu harus dapat mencermati suatu undang-undang dengan pertimbangan fakta. Lalu berdasarkan majalah Kaya yang saya baca tentang dinamika peran hakim di masyarakat, bahwa pengadilan ini punya kewajiban untuk menegakkan hukum tertulis dan bisa menginterpretasikan hukum tertulis tersebut. Karena hal tersebut juga bisa membuat fungsi hukum jadi lebih berguna dan juga mencapai kepastian hukum. Jadi hakim ini harus menyadari bahwa putusannya itu juga memiliki dampak kemanusiaan. Karena suatu hukum tertulis itu belum tentu bisa memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Maka dari itu, hakim tidak bisa hanya memutuskan terpaku kepada undang-undang tertulis saja. Maka ketika hakim memutuskan perkara, ia harus dipengaruhi oleh akal sehat dan nilai moral di dalam hidup di masyarakat. Karena putusannya ini tentunya akan mempunyai dampak moral yang luas. Sekian resensi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.